Oke, kita akan mendengarkan pemaparan dari Kak Emil. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan Kak Emil kepada teman-teman. Kak Emil ini nama lengkapnya Emilani Nababan SSI, gelarnya SSI, APT apa ya Kak? Apoteker MBA. Lulusan dari MIPA UI, Farmasi UI, dan juga dari IPI International Business School, ya. Menjalani peran jadi Kak Emil ini seorang istri dan juga ibu dari 2 anak. Kayaknya saya kenal ya sama suami kakak ya. Dan bersama suaminya melayani di Jemaat GI Kominfo. Nah, selama mahasiswa Kak Emil juga adalah pengurus di PO dan juga di PMK, pernah melayani di PMK Kota di Jakarta. Dan setelah menikah sebagai pasangan suami istri, Kak Emil dan suami terus terlibat dalam pelayanan, salah satunya di Yayasan Bina Iman di Unike. Nah, secara profesional Kak Emil dipercaya memimpin perusahaan sebagai Presiden Director PT Sysmex Indonesia. Ya, itu yang secara khusus bergerak di bidang kesehatan, khususnya in vitro diagnostik and laboratorium. Ya, jangan tanya saya itu apa, nanti tanya Kak Emil langsung aja, gitu ya. Mari sama-sama kita sambut Kak Emil, boleh tepuk tangan buat Kak Emil. Adik-adik, teman-teman juga ada kejauhan, adik-adik juga susah gitu ya. Oke, nama saya Emil, saya baru Batak gitu ya, nama Batak saya sengaja selalu pakai karena orang suka nggak kenal kalau saya orang Batak gitu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan saya apoteker yang menyasar, jadi saya pikir setelah waktu panitia menghubungi saya menjadi nostalgia gitu, bertanya sama Tuhan. Ada 2 pertanyaan yang saya kasih. Pertama, do I belong gitu ya? Iya ya. 20 tahun perjalanan bekerja, jadi habis dari ambil sekolah apoteker, saya mulai bekerja sudah 20 tahun ini. Saya tanya, iya ya, mengapa saya ya Tuhan gitu yang Tuhan pakai? Dan yang kedua, kenapa harus di bidang ini ya Tuhan gitu ya? Nah, itu menolong saya untuk melihat, iya ya Tuhan itu punya rencana yang saya tidak pernah desain, yang tidak pernah saya bayangkan. Jadi setelah sedikit perkenalan, saya seorang farmasi yang sekarang bergerak di bidang in vitro diagnostik. Itu apa? Kalau teman-teman, ada adik-adik yang tahu di bidang medis, ada in vitro, ada in vivo. In vitro itu sesuatu yang tidak masuk ke dalam tubuh, tapi keluar. Secara khusus, saya bekerja di perusahaan yang bukan memproduksi, karena kami afiliasi dari perusahaan Jepang, salah satu dari top 10 diagnostik company di dunia, gitu ya. Nah, dari di Indonesia, saya kebetulan dipercaya memimpin perusahaan kedua saya, dan kemudian saya memang orang yang sangat berambisi. Saya punya passion untuk apa? Untuk improving the quality and access di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman atau adik-adik bisa melihat, nanti akan saya kasih paparan-paparan beberapa perbedaan-perbedaan signifikan terjadi dari kota besar sampai ke kota kecil yang mungkin kalian sudah pernah tahu juga. Dan kemudian secara khusus saya memang sangat passionate dari sisi orang. Saya orang kalau ditanya, dikasih gaji besar seperti apapun, tapi suruh kerja sendiri as an expert is not me. Karena saya senang dealing dengan orang gitu ya, kebetulan karena buat saya itu yang membuat saya punya energi setiap kali dealing sama orang. Ini beberapa aktivitas saya bekerja. Di sini saya dalam seharian saya bekerja di nggak bisa dipakai ya. Di sini foto saya bersama dengan beberapa ketua asosiasi rumah sakit swasta, asosiasi rumah sakit swasta, asosiasi rumah sakit pemerintah, dan juga mungkin beberapa seperti mungkin ini ya, Pak Yuliza adalah founder dari rumah sakit Hermina, founder dari rumah sakit Pertamina. Dengan sebagai pemimpinan perusahaan, saya diminta untuk punya network dengan beberapa orang-orang kunci dalam bidang kesehatan. Dan kemudian ini aktivitas saya yang saya tampilkan yang kebetulan ada fotonya. Kerjaannya enak ya, tapi dibalik ini semua dan a hundred of hours saya begadang. Saya juga melopotin laptop, mengerti data, menganalisa. Jadi seringkali kita melihat waktu saya cuma nggak mau memberikan gambaran pembicara yang ada di depan, ada pembicara enak ya, nanti Karika, Kak Emil ada di depan gitu dengan pekerjaan kami sepertinya menjadi sangat indah gitu ya. Padahal ada di balik semua itu ada berjam-jam kami menangis, kami berjuang yang tidak bisa difoto, tidak bisa di capture oleh kamera gitu ya. Tapi saya bersyukurin
saya menolong teman-teman punya kegiatan-kegiatan yang saintifik di luar sana, membangun edukasi, bahkan mungkin juga di luar bisnis kami menopang beberapa rumah sakit untuk bisa punya standar akreditasi ISO 14089 dan beberapa hal di luar kepentingan bisnis. Itu menjadi satu hal yang menurut saya menjadi sangat menggembirakan gitu, bekerja bukan hanya ngomongin transaksi jual beli dengan rumah sakit karena kami sebagai provider, tapi juga punya makna lain di luar sekedar bisnis yang kami bisa berikan buat rumah sakit dan buat laboratorium. Oke. Dan belakangan ini saya lagi memikirkan bagaimana perusahaan kami bukan hanya berkontribusi sebagai penyedia peralatan buat di lab, di puskesmas, di klinik, tapi juga boleh mengambil bagian dalam kesejahteraan lingkungan. Karena kita tahu limbah rumah sakit itu one of the top 3 biggest limbah yang ada di Indonesia dan sangat toksik gitu ya. Jadi kami berpikir bagaimana berkontribusi juga masuk ke area lingkungan. Nah, ini perjalanan saya sekilas. Mungkin kalau tadi sudah dipaparkan sedikit, saya berapa tahun pertama melayani di Farmasi UI. Dulu masih bagian dari FMIPA UI. Disitulah saya melihat, saya menikmati apa yang artinya setia, datang setiap Rabu, ikut persekutuan doa. Ada nggak ada orangnya, cuma 2-3 orang, hanya jadi ketua bidang doa, duit gitu ya. Dan saya menikmati apa yang artinya belajar menjadi benih yang bertumbuh gitu, karakternya bertumbuh hari demi hari melalui kesetiaan dibina dan dilayani. Kemudian something yang tidak pernah saya duga juga, tiba-tiba saya diminta untuk menjadi pemimpin, menjadi ketua dari BOU waktu itu tahun 2001. Dan situlah saya melihat bahwa seorang Emil yang tidak tahu bagaimana memimpin dan seharusnya itu adalah angkatan 97 diminta waktu itu memimpin gitu. Di situ saya mengerti bahwa Tuhan kalau memakai orang, dia nggak lihat orangnya itu mampu atau tidak, tapi apakah dia lihat kita mau menyerahkan diri untuk dipakai, dan dia akan melengkapi dengan caranya dan dengan waktunya. Itu yang buat saya, yang saya sangat nikmati waktu saya memimpin UI waktu itu. Dan kemudian di akhir waktunya saya belajar dipakai, dibina di Perkantas, di PMKJ Selatan, memimpin ketua bidang pembinaan, dan juga kemudian sempat setahun terakhir ketika sudah masuk ke apoteker melayani menjadi pembimbing siswa. Nah, ini yang mungkin saya pikir saya mau paparkan sedikit. Saya masuk dengan semua pelayanan yang saya nikmati di sini. Saya kerjanya adalah waktu itu sering ke kampus, bawain renungan, bawain persekutuan Jumat. Dan I know back then bahwa I was chosen as a full timer. Saya waktu itu yakin sekali bahwa saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Forgetting saya tuh farmasi, ikut apoteker tuh cuma karena orang tua minta, gitu ya. Tapi kemudian karena papa kebetulan sakit dan kemudian ya kondisi keuangan dan segala macam, saya ikut Kemnas di Batu Malang. Dan dulu almarhum Bu Doroti, saya ikut ke satu sesi seperti ini tentang misionaris. Dengan bangganya, Lord, you need me, gitu ya. Dengan bangganya, dengan besar hatinya saya datang dan Bu Doroti waktu itu saya tanya waktu itu, saya pengen melayani dan saya tahu saya punya kapasitas, saya punya talenta untuk memberitakan firman Tuhan, tapi kenapa orang tua nggak setuju? Dan ternyata satu kata-kata Bu Doroti yang menolong saya untuk terbangun. Tuhan bisa pakai batu sekalipun untuk memberitakan firman Tuhan dan kamu. Kalau memang Tuhan belum buka jalan, mungkin Tuhan mau minta kamu bekerja di luar sana. Jadi dengan berat hati mulailah saya membuka koran, dulu masih PO Box gitu ya, nggak seperti sekarang, dan saya apply. Company ini adalah company bisnis yang pertama. Saya sempat keluar lalu masuk lagi. Jadi saya menjalani tahun-tahun saya pertama sebagai pekerja, achievementnya bagus, performanya bagus, karena status kita anak Tuhan dong, kerja harus standar. Tapi saya tahu saya empty di dalam, karena saya kerja nggak punya passion. Yang saya lakukan adalah saya suka ikut seminar bagaimana membawakan firman Tuhan. Saya cari-cari brosur tentang sekolah teologi. 3 tahun pertama yang saya lakukan adalah itu. Saya makanya sebut namanya adalah mistaken identitas. Saya punya identitas sebagai pekerja di marketplace yang salah. Saya selalu merasa tempat saya nggak di sini. Nah, itu saya jalani bertahun-tahun. Dan kemudian juga mungkin saya juga masuk, namanya baru kerja, nggak punya uang, masuk ke lifestyle yang sangat boros gitu ya. Mungkin kejebak, masuk kiri keluar, masuk kantong gitu ya. Pas hidup sangat sulit, bukan hanya karena gajinya mungkin pas-pasan, tapi mungkin juga lifestyle yang saya juga mungkin kaget waktu itu. Jadi saya mau sharingnya di depan. Kadang-kadang menjadi alumni awal sekali itu ada banyak hal yang
tidak seperti yang kita bayangkan waktu kita lulus. Kemudian tapi satu hal yang saya inginkan adalah just do it. Tema MIT ini saya jalani sebagai bagian dari ketaatan. Waktu saya kerja diminta saya harus pastikan kita kerjakan dengan standar sebagai identitas kita sebagai anak Tuhan. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya dipromosikan karena mungkin apa yang saya kerjakan. Still dengan hati yang kosong saya jalani beberapa hal. Ketika dipromosikan, saya melihat bahwa Tuhan tuh sebenarnya membukakan satu demi satu, tapi saya tutup mata. Gitu ya, saya dapat beberapa deal-deal besar seperti mungkin kalau teman-teman tahu atau adik-adik tahu bahwa dia dari dulu mungkin cuma pakai Sysmex alat kami mungkin cuma sekitar 10 sampai 18 alat menjadi 85 unit seluruh Indonesia. Siloam Corporate menjadi seluruhnya menggunakan produk kami. Itu is a huge achievement waktu itu yang saya waktu itu lihat bahwa Tuhan tuh buka jalan, tapi mata saya tutup untuk melihat Tuhan bekerja melalui saya. Saya ketemu beberapa dokter yang bahkan bercerita tentang pergumulan keluarganya, dia divorce dengan suaminya. Saya dipertemukan dengan dokter yang mau cerita sama saya bergumul soal anak. Saya nggak bisa melihat itu sebagai ladang misi saya gitu, karena ambisi, mungkin ambisi kali ya yang saya lihat ada di luar sana. Sampai kemudian saya memutuskan sabbatical leave, saya menikah, saya masuklah ke dunia pelayanan setahun. Sehari saya jalanin, saya berpikir saya akan menemukan passion yang saya cari. Setahun saya melayani, saya kehilangan justru semangat yang ternyata ini hadir everyday, tapi saya nggak sadar. Jadi waktu saya kerja di Our Daily Bread Ministry gitu ya, Tuhan tetap pakai, tapi saya ternyata saya baru sadar, saya kehilangan momentum. Saya ketemu sama dokter yang tidak Kristen, yang berkerudung, ya, yang kadang-kadang cerita tentang pergumulan pribadinya. Ada satu lagi yang mungkin sampai saya sering saya temenin mengalami KDRT. Saya kehilangan itu kenapa? Karena lingkungan saya sangat steril. Kemudian sampai satu titik akhirnya setahun lebih saya bekerja di sini, kemudian saya menikah. Sampai satu titik mertua saya yang sudah tua gitu, yang mungkin tidak sekolah dan segala macam, yang bilang, Mimin, kenapa kamu nggak kerja lagi? Itu kayak aha momen yang Tuhan bukain tempat kamu tuh di sana. Gitu. Dan saya nggak tahu kenapa dalam hal sederhana waktu saya lagi sakit dirawat, mertua saya cuma tiba-tiba ngajak ngobrol begitu aja. Dan saya tahu kayaknya waktunya saya deh. Dan bos saya minta saya kembali lagi. Itulah masuklah saya diminta untuk menjadi pemegang nasional seluruh Indonesia gitu ya, di sales, sempat mimpin bisnis. Dan situlah saya belajar benar-benar menaruh hati saya kepada setiap orang yang saya pimpin dengan sepenuh hati. Saya waktu itu dapat, saya mungkin grupnya kecil, cuma 12 sampai 15 orang. Saya memimpin beberapa orang di sana, baik Kristen dan tidak Kristen, shaping mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Ada yang fresh graduate menjadi lebih pengalaman, yang pengalaman bisa punya pola kerja lebih baik dan segala macam. Dan saya melihat perspektif bekerja dipakai oleh Tuhan tuh begini gitu ya, changing people life. Lalu kemudian saya memutuskan keluar dari Sysmex gitu ya, ke satu company yang jauh lebih besar, mungkin teman-teman tahu Ross. Ross is the biggest healthcare company sebenarnya worldwide. Saya diminta memegang seluruh bisnisnya di Indonesia secara nasional. Dari tadi 12 orang menjadi pemimpin 40 orang. Dan yang menjadi pergumulan paling besar adalah tim yang memimpin adalah orang-orang yang sudah lebih senior dari saya. Ada yang sudah 7 tahun lebih, paling muda 7 tahun lebih senior, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun, dan people look down at me waktu itu. Disitulah saya mengerti artinya berserah sama Tuhan. Artinya waktu bergumul, dibenci sama teman, sama tim sendiri, bahkan nggak dianggap sama tim sendiri karena saya dianggap nggak tahu apa-apa, dan I need to work even harder dibandingkan orang lain. Karena I have to prove that I am capable gitu ya. Dan situlah pergumulan menjadi punya hati rendah hati. Kenapa? Karena somehow we have, kadang-kadang kita harus, kalau kita mau ikutin egonya, gua tuh bosnya lu, kenapa gua harus turunin ego segini rupa gitu ya, untuk kita bisa kerja dengan enak. Dan setelah saya mengerti 6 tahun saya bergumul memimpin tim dengan begitu banyak reaksi yang ada, dan the toughest one is waktu COVID time 2020. Saya masih di company yang sama, tiba-tiba COVID datang, company lockdown. Kebetulan company saya waktu itu punya PCR testing, dan di situ saya tahu, disinilah saya baru nikmatin, saya
bisa bilang, Tuhan, here I am, Lord. Saya nggak mau I have to go there untuk helping Indonesia. Dan dalam anugerah Tuhan, waktu itu company saya dengan tim finansial saya berhasil menginstal ratusan PCR testing untuk jaga COVID. Kami sering sekali tidak tidur sampai jam 2, jam 3 pagi untuk memastikan setiap lab, setiap rumah sakit seluruh Indonesia bisa punya rapid testing dan PCR untuk melayani pasien. Itu bahkan membuat saya harus 3 kali terinfeksi di momen ini dari kena Alpha, Delta, dan segala macam itu berturut-turut. Dan I really need anugerah di sini. Kenapa? Karena back there atasan saya, director kami itu adalah orang ekspat, orang luar, tidak ada orang yang kenal, dan ya bisa dibilang ya hadir tapi apa ya, kayak orang ngomong fatherless, tidak hadir tapi the presence saya nggak kelihatan. Di situ saya mengerti bahwa oh ternyata apa yang Tuhan firmankan, bilang taatilah atasanmu seperti Tuhan dan bukan seperti manusia, itu happen gitu ya. Gimana kita bisa taat pada atasan yang kita lihat mungkin kompetensinya nggak di sana, value-nya nggak ada, dan itu have to deal with this kind of boss more than 5 years gitu. Tapi ternyata saya melihat apa yang Tuhan ajarkan dari saya adalah punya hati yang tulus. Ketika pujian larinya ke atasan kalian, ke atasan saya waktu itu, dan saya hanya menikmati perjalanan taat dan belajar punya hati yang tulus waktu itu. Dan itulah membawa saya kemudian diminta kembali lagi ke perusahaan ini sekarang dan diminta memimpin perusahaan. Nah, jadi perjalanannya mungkin memang tidak mudah, tapi pengalaman ini menolong saya untuk melihat sekarang waktu saya dipercaya memimpin perusahaan, udah bukan ambisi lagi yang muncul. Pertanyaannya adalah sama Tuhan, sekarang Tuhan kalau saya boleh angkat beban ini, saya nggak mau pakai. Kalau dulu waktu saya masih staff, saya masih manajer, saya pengen ada di bos di sana, itu paling enak ya, semua tinggal disuruh kerja. Tapi ketika akhirnya diminta memimpin, Tuhan kalau boleh angkat, saya nggak mau ambil beban ini, it's just too heavy. Tapi ketika Tuhan pakai, saya ngelihat Tuhan mau pakai saya untuk sesuatu yang lebih besar. Melihat employee, punya anak 3, harus sekolah, dan segala macam. Melihat tantangan di luar sana secara khusus healthcare. Saya akan masuk ke tantangan healthcare. Yang menolong saya melihat tadi saya baru pulang dari Kobe ya, dari Osaka 3 bulan yang lalu, kebetulan ada World Expo. Teman-teman melihat di sini, kebetulan saya beberapa director perwakilan dari Asia Pasifik, dari Amerika pada kumpul gitu ya, kami ada workshop. Saya masuk ke satu pavilion World Expo itu. Kebetulan sponsori oleh halnya perusahaan kami dan ada beberapa perusahaan farmasi dan medical yang lain. Masuk ke live, kita disuruh berimajinasi kehidupan kesehatan 2075. Dan saya menemukan di sini, kalau ini bisa ini enggak ya? Bentar ya. Ini adalah artificial hati. Kecil sekali. Kalau selama ini orang implan hati, itu dari orang hidup manusia. Mereka sudah mengembangkan implan hati artifisial. Kemudian ini adalah gambaran saya masuk ke satu orang pameran yang sangat besar. Itu banyak sekali robot yang sudah sangat lentur seperti manusia. Nah, dalam kisah robot ini ceritanya adalah nanti teman-teman lihat ada keluarga. Ilustrasinya adalah keluarga yang tinggal dengan ayah yang android karena ayahnya yang nggak bisa bergerak di otaknya ya, fatal gitu ya. Jadi dia anak kecil ini hidup sehari-hari dengan dibilang my android father. Dia tinggal dengan omanya, dengan mamanya, dengan her android father karena sebelah otaknya itu sudah dimonitor oleh android. Kemudian jalan-jalan dan segala macam gitu ya. Dan sampai in the end of the day, di kisah ini bukan kisah ya, saya video ini langsung. Ceritanya omanya sudah tua makin sepuh, anak ini sudah makin dewasa, sudah menjadi wanita dewasa, sampai kemudian the end of the day, oma ini harus meninggal
karena demensia, karena segala macam gitu ya, fisiknya makin turun. Dan kemudian keluarga ini datang ke dokter. Dokter ini nanya sama keluarganya, sama papa, mama, ibumu, oma ini mau dibuat naturally dead atau memorinya mau kita simpan ke dalam Android. Saya di situ keluar dari ruangan itu ya 2 jam, itu saya berinding. Iman saya tuh guncang waktu itu. Oke. Jadi bayangkan sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan di depan mata, dan saya lihat fisik itunya lah, robotnya, artifisialnya, itu kamera world tour yang memang selalu dilihat sama banyak orang. Begitu dunia di luar sana sudah menciptakan sesuatu yang mungkin the next 100 years of Indonesia. Sementara kita di Indonesia, ini saya ngambil beberapa foto antrian. Mungkin nanti Kak Karika ya, di puskesmas, di labkesmas, bahkan ini bangsal BPJS. Kalau sekarang makanya pemerintah mau jadiin maksimal ada 4 ruangan, inilah nih kelas-kelas berapa itu ya, BPJS. Pasien yang tidak punya tempat untuk menunggu. That's the fact of Indonesia. Tapi nggak sempurna, nggak seserem itu teman-teman. Ada juga loh the most fancy PET CT scan yang sekarang sudah dibeli oleh banyak rumah sakit swasta yang besar. Ini saya ngambil foto rumah sakit Pondok Indah yang full sudah automation labnya. Ini sampel tinggal jalan nih muternya. Udah sangat less dari human. Kalau teman-teman lihat udah nggak ada paper, karena semua udah paperless, udah nggak ada kertas. Everything sudah sangat digital. Ini rumah sakit Pondok Indah. Ini adalah operasi lutut pertama yang sudah menggunakan pakai VR. Ada di mana? Di rumah sakit IMC. Dan baru-baru ini Siloam meluncurkan, sekarang Sismak juga punya, the first bedah Da Vinci robotik dari US. Bahkan rumah sakit Mandaya sudah berhasil melakukan 100 pasien operasi lutut menggunakan teknologi robot. Jadi bukan dokter lagi yang megang black. Jadi dokter itu akan di belakang cuma pakai jari, nanti yang bergerak ini jarum-jarum. Ini terjadi di rumah sakit besar di Indonesia. Ini terjadi juga di puskesmas, di rumah sakit, di RSUD di Indonesia. Itulah yang membuat saya punya misi. Betapa terjadi ketimpangan yang besar. Ada begitu banyak puskesmas, klinik, RSUD yang bahkan mungkin tidak terakses di daerah sana. Kesenjangan dan juga kesetaraan. Kita baru-baru ngomongin life in the 275. Indonesia aja belum mau ke sana, kita udah ngomongin gap yang sangat besar. Dan itulah kenapa kita hadir hari ini. Dan itulah kenapa saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya dalam KTP saya Pak Antonius Tanan, kebetulan pembina Perkantas, mendorong mahasiswa punya mimpi menjadi pemimpin besar yang punya posisi-posisi strategik. Itulah misi saya. Jadi Tuhan, saya mau memimpin perusahaan bukan lagi karena versi bangkunya, karena fasilitasnya, tapi saya mau karena ada keputusan strategik dihasilkan oleh anak-anak Tuhan yang punya misi untuk ini, gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin saya tadi lihat di sekitar bentuk acara, kita ngomongin Indonesia Emas 2045. Ini saya tarik tema dan arahan kebijakan pemerintah. Ada satu yang paling depan, transform fondasi ada untuk mencapai Indonesia Emas 2045. GDP kita tuh masih 5.500. Saya cek Malaysia itu sudah sekitar 11.000. Kalau kita ngomongin Singapura udah 90-an ribu something. Kita di compare Malaysia aja hampir double. Kita harus kerja keras. Oke. Nah, untuk itulah pemerintah sedang mau melakukan transformasi yang sangat besar. Salah satunya adalah transformasi sosial. Di sini mulai dari mana? Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan. Itu fundamentalnya. Karena apa? Warga negara yang sehat harus punya kesehatan, infrastruktur yang baik, pendidikan dan perlindungan sosial. Makanya kita berdoa supaya anak-anak Tuhan banyak yang akhirnya mendedikasikan diri di kesehatan, di pendidikan dan di perlindungan sosial. Nah, ini datanya. Ini adalah sebaran
DTPK itu adalah daerah terpencil, perbatasan dan lainnya itu apa? Kepulauan. Teman-teman bisa lihat 38% RSUD itu rumah sakit itu punya standar ya kali-kali ya. Puskesmas harus bisa melayani 144 penyakit dasar. RSUD harus dilengkapi dengan ada rujukan. Nanti ada lagi rujukan lebih tinggi sampai rumah sakit yang paling besar ya, rumah sakit nasional, rujukan nasional. RSUD saja untuk basic 38%, 7 dokter spesialis dasar, penyakit dalam, anak, obgyn, bedah, anestesi, radiologi, dan ini lab di bagian saya ya, patologi klinik, masih sangat kurang dari standar. Ini ngomongin dokternya. Tadi kita lihat, tadi dokter ya, bagaimana dengan tenaga keperawatan, bagaimana dengan kesmasnya, bagaimana dengan tenaga teknik biomedisnya, kesehatan masyarakatnya, gizinya, dan yang lain-lain. Bisa dibayangkan nggak? Masih sangat besar total SDM yang diperlukan oleh bangsa ini. Tapi pertanyaannya kok masih banyak yang nganggur ya? Nah, kita akan lihat ya kenapa. Dan kita lihat ya proporsinya. Dokter spesialis cuma segini. Bayangin rasionya masih setengahnya. Sementara sekarang dalam beberapa kondisi tertentu minimal orang larinya kemana? Ke dokter spesialis penyakit dalam. Batuk 35 kasus semua pasti teman-teman mencarinya apa? Keras. Dokter penyakit dalam. Bayangin, ya sangat minim. Jadi kita bisa membayangkan kalau WHO mensyaratkan 1.000 penduduk 1 dokter. Indonesia itu baru 0,5 dokter, setengahnya dari standar WHO. Ini baru ngomongin dokter. Gimana tenaga kesehatan yang lain? Masih jauh di bawah dari yang diharapkan dan menjadi standar internasional. Nah, makanya karena itulah Indonesia itu punya 3.200 rumah sakit se-Indonesia, baik rumah sakit swasta dan pemerintah. 2.000-nya itu swasta. Ada 10.000-nya 11.000 sebentar lagi puskesmas, dan ada 14.000 klinik dan laboratorium klinik se-Indonesia. Tapi melayani 280 juta penduduk. Tantangan kita terbesar apa? Karena negara kita adalah negara kepulauan. Nah, jadi apa yang sekarang pemerintah lakukan? Terlepas saya bukan pro pemerintah, saya bukan pro Pak Budi, Pak BGS, tapi inilah 3 hal yang besar yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita, dan kitalah orang-orang yang kita harus berdoa untuk dipakai Tuhan di area ini. Pemerintah sekarang lagi sedang apa? Fokus melakukan transformasi layanan kesehatan primer. Layanan kesehatan primer itu ada di mana? Ada di puskesmas, ada di lankesmas rujukannya ya Tarika, dan kemudian di RSUD. Apalagi yang dilakukan? Sekarang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas rujukan. Rumah sakit yang rujukan diminta untuk bukan hanya punya alatnya yang canggih, tapi punya kompetensi orang. Dan inilah yang menjadi tantangan seperti saya penyedia alat gitu ya. Kita bisa kok, kalau rumah sakit atau dinkesnya atau pemerintah daerah punya duit, kita bisa melakukan kerjasama. The question is, apakah dokternya bisa membaca hasilnya? Bisa menginterpretasikan bahwa ini anemia AML, ini leukemia AML, ALL, alat sudah canggih. Itulah saya bilang menjadi peran saya sebagai company untuk melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab saya. Yang kemudian digital health ya sebagai enabler. Kalau teman-teman sudah mendengar ada satu sehat, ada aspek satu sehat punya kaitannya sama keluar, dokter dan pasien, aspek itu ke dalam infrastruktur. Bayangkan teman-teman, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, udah bertahun-tahun pemerintah membeli alat, tidak ada satupun sistem yang memonitor itu alat terinventaris seperti apa. Itu nggak ada, dan baru mulai sekarang dibikin. Jadi bayangin tuh rumah sakit membeli RSUD puskesmas itu nggak tahu datanya kemana, alatnya sudah ada apa nggak. Kenapa nggak heran untuk COVID? Kita pernah kasus guru, ratusan alat PCR dibeli. Berapa tahun berlalu waktu COVID nggak ada satupun rumah sakit yang siap. Hanya 4 yang ditunjuk, Sulianti Saroso, Persahabatan, saya lupa 2 lagi. Kenapa? Karena pemerintah nggak punya mapping. Dan barulah dilakukan sekarang. Makanya digital itu menjadi satu hal yang sangat kritikal. Jadi masuk di dunia kesehatan nggak cuma butuh perawat, nggak cuma butuh tenaga kesehatan, kita juga harus menjadi orang-orang yang digital minded atau orang-orang IT yang
mendedikasikan waktunya untuk kesehatan. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau kita lihat, jadi ya, kesehatan itu berlayer. Kita semua punya misi yang sama, doing more for patient and community. Apa bedanya? Ini adalah customer patient face, dokter, perawat yang sehari-hari berhubungan langsung sama pasien. Kemudian di depan ini ada saya, provider, vendor, seperti perusahaan farmasi, orang-orang yang menyediakan alat-alat laboratorium, sistem digitalnya, alat kesehatannya, IT-nya dan digitalnya, seluruh role-nya, baik kita yang ada di sales, kami yang ada di after sales support, kami yang menjadi engineer, menjadi atom ya, yang melakukan training instalasi alat dan segala macam. Tanggung jawab kita adalah menyediakan knowledge. Karena dokter itu sehari-hari dirinya sama kasus penyakit, tapi mereka membutuhkan teknologi dan informasi knowledge untuk apa, mengawinkan teknologi untuk men-treat outcomes pasien yang lebih baik. Oke, kemudian ada community. Nah ini biasanya orang-orang Kesmas, asosiasi-asosiasi rumah sakit yang berperan ngapain? Melakukan advokasi, meminimalisasi ketimpangan sosial yang ada antara rumah sakit, karena mereka selalu melakukan sesuatu untuk memediasi pemerintah, pengusaha dan beberapa bagian lainnya. Dan inilah role-nya government: increase access, improve quality, menekan cost. Siapa itu? Mereka yang bekerja di Badan POM, di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan. Kenapa pertahanan? Karena pertahanan juga punya ratusan rumah sakit loh di Indonesia. Dinkes, DPRD, bikin Komisi 9 yang khusus membicarakan soal kesehatan. Bayangkan, dunia kesehatan itu begitu luasnya dari hulu ke hilir. Dan saya nggak tahu teman-teman, saya lihat kalau di peserta ada yang lain, fakultas kedokteran, ada yang farmasi. Betapa luasnya role yang bisa kita lakukan. Jadi kita butuh orang-orang yang kuantitinya bukan cuma cukup, tapi punya kompetensi. Jadi saya minta adik-adik, kalau saya pernah melakukan sesuatu yang mungkin buat saya, kalau saya mau ulang, saya nggak mau lakukan 3 tahun atau 4 tahun pertama perjalanan saya bekerja, saya nggak mengupgrade diri banyak karena saya merasa passion saya menjadi hamba Tuhan. I lost a lot of time waktu itu. Makanya sekarang saya senang sekali ikut seminar, saya senang sekali ikut belajar. Kenapa? Karena we need people yang punya kompetensi, punya knowledge, dan kemudian tahu bagaimana berdiri di depan, leading people. Kemudian kita punya demografi. Tantangannya adalah apakah kita bersedia ditempatkan di daerah, jauh dari mall, jauh dari keluarga, jauh dari mungkin fasilitas-fasilitas yang nyaman. Kompleks dan conflicting system. Teman-teman nanti akan berhadapan. Kita mau mengubah sesuatu yang menjadi lebih baik, kepentok dengan aturan kementerian, peraturan pemerintah nomor segini, kepentok dengan contoh. Saya lagi memikirkan bagaimana membantu lab untuk mengelola limbahnya gitu ya, supaya menjadi lebih sehat, lebih lingkungan lebih baik. Ternyata kepentok dengan aturan pemerintah yang lain bahwa semua limbah yang masuk medis nggak medis itu dianggap sebagai limbah medis kalau masuk di lab, padahal cuma kardus misalnya. Kepentok begitu banyak aturan-aturan yang sangat konflikting. Kalau ada dari kita yang mungkin suatu saat nanti menjadi orang-orang besar di Dirjen Kementerian Kesehatan, di Dirjen Badan POM, lingkungan, yuk lakukan hal-hal seperti ini yang punya impact sangat besar. Kemudian stakeholdernya sangat kompleks, sangat besar. Ini menjadi masalah Indonesia adalah cost yang sangat mahal. Saya pribadi selalu bergumul, nggak tahu bagaimana meraihnya karena ini memang menjadi masalah kita semua. Tapi saya punya harapan bahwa kehadiran orang-orang Kristen, kita melakukan doing the business juga dengan etika, gitu ya. Bagaimana menolong pasien mendapatkan harga yang lebih baik. Oke, saya pikir ini bagian yang saya mau tutup dengan tuluslah melayani, khususnya teman-teman yang bukan dokter, yang ada di pasien face. Teman-teman sekalian ya, keluarga yang mungkin membuli dokter, sama dokter juga mungkin punya tantangannya sendiri, kerja 24 hours, melelahkan. Kita di belakang yang mensupport dokter bergumul. Kenapa? Bergumul dengan ups and down, emosi dan segala macam yang ada. Kita harus punya hati yang tulus untuk melayani. Saya pernah diusir loh satu rumah sakit. Emil, saya nggak pernah dengar nama kamu. Satu rumah sakit
belajar seperti si A, kamu balik lagi seorang guru besar. Karena dia nggak menganggap bahwa saya selevel untuk bicara dengan beliau. That's happen. Jadi kadang-kadang kita juga berhadapan dengan orang-orang yang memang saya harus akuin gitu ya, masih ada ya strata senioritas yang tinggi di kegiatan kedokteran atau di kesehatan, sehingga seringkali kita harus punya hati yang luas sekali untuk melayani work life balance, karena mungkin ada teman-teman yang juga mungkin bekerja jadi engineer, ada di rumah sakit atau di puskesmas yang 24 jam. Seringkali kita harus mengorbankan hal-hal waktu, belum lagi bicara etika. Saya mau sambungkan ini dengan negligence dan kurang kompetensi. Karena kita berhubungan dengan manusia, somehow ketika kita kurang kompeten, kesalahan atau ketidaksengajaan kita bisa berakibat kepada kesalahan diagnosa, kesalahan treatment, kesalahan obat dan segala macam. Pertanyaannya, apakah itu dosa? Apakah ketidaksengajaan itu dosa? Tapi hadir karena ketidakkompetensian orang-orang yang mengerjakan. Yaitu satu area lagi yang perlu kita bahas. Kemudian saya pribadi juga selalu ingetin teman-teman, karena kami datang dari perusahaan yang mungkin masuk dalam top 10. Kadang-kadang ada satu pride, ada ego, khususnya mungkin mereka yang datang biasanya saya perhatikan kalau yang masuk di industri, datang dari industri besar, Astra, yang besar-besar ya, AstraZeneca, GNG, mereka tuh punya pride of company, tapi mix identity-nya sebagai anak Tuhan. Jadi jangan sampai kita masuk kepada kesombongan, kesombongan ketika mendapatkan fasilitas, company kita bekerja di mana, termasuk juga masuk di mana bekerja di rumah sakit mana, rumah sakit besar, rumah sakit kecil dan segala macam. Dan yang mungkin yang paling umum adalah office politik. Jadi saya mau teman-teman, yuk kita, ekosistem kesehatan sangat luas. Saya hanya menjadi bagian kecil dari sini, dan ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan bersama-sama. Jadi saya mau tutup. Tadi kalau kita lihat ya, lihatlah sekeliling, ada lihat rumah sakit, puskesmas, anggaplah dan lihatlah mereka sebagai ladang-ladang yang sudah memenuhi, yang sudah siap untuk tuai melalui siapa? Yang tuai adalah kita-kita yang hari ini ada di sini. Thank you, terima kasih. Terima kasih Kak Emil. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Kak Rika. Sebelumnya saya akan perkenalkan Kak Rika dulu. Kak Rika ini alumni dari FKM UI angkatan 2003 dan sejak 2005 bekerja sebagai ASN di pemerintah Kota Depok dan saat ini bertugas di bagian tata usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Depok. Nah, di luar pekerjaan, Kak Rika juga terlibat melayani di gereja di seksi kesehatan HKBP Cijantung. Ya, lalu selain itu Kak Rika sudah menikah dengan Bang Roni Simanjuntak dan punya 3 anak. Ya, mari kita sambut Kak Rika. Silakan Kak. Mungkin saya mau men-sharingkan sedikit ya pengalaman hidup saya sebagai bagian dari tenaga kesehatan di pemerintahan. Ya, kalau tadi Kak Emil bekerja di swasta, kalau saya di pemerintahan. Nah, jadi saya lulus dari FKM UI, ternyata kita satu angkatan nih. Setelah ketemu baru ingat lagi, baru ngeh lagi, namanya udah tua ternyata ya. Ternyata pengalaman 20 tahun yang lalu udah mulai buram ya, udah mulai bercampur aduk dengan segala macam peristiwa dalam hidup. Ternyata setelah ditanya lagi, bahkan kita adalah teman SMA. Ya, itulah makanya umur gak bisa bohong ya. Sekarang teman-teman ini masih benar-benar fokus, baru lulus ya, banyak ilmu yang dimiliki oleh teman-teman. Mudah-mudahan nih di kesehatan ini teman-teman punya visi yang jelas, punya semangat yang terus tidak pernah padam sampai akhirnya. Ya, jadi saya lulus di tahun 2003 sebagai sarjana epidemiolog dan memulai karir saya dengan mengajar les, karena memang kan lulus butuh uang ya, butuh melanjutkan kehidupan yang biasanya ditopang oleh orang tua, ya kita malulah kalau misalnya
Kemudian di 2004 saya bergabung di Jaringan Epidemiologi Nasional, di mana saya di sana belajar di dalam sebuah organisasi profesi yang juga peduli akan masalah-masalah kesehatan. Lalu pindah ke Puskesmas di tahun yang sama, dan di 2004 inilah ada satu momen di mana mama saya meninggal, dan itu cukup membuat saya jatuh ya. Saya kehilangan benar-benar ya teman-teman, ini yang nanti kita alami juga dalam kehidupan ya. Ada kita waktunya berbuka, ada waktu kita jatuh, dan ya inilah saat kejatuhan saya waktu itu. Saya benar-benar bersedih di sana, sangat mendalam. Tapi di situ ya ternyata Tuhan menolong saya. Tuhan terus memegang saya. Saat itu Dia kasih melalui informasi dari orang-orang yang kaya, kalau ada yang berkata, oh mama saya itu kemarin sempat ketemu loh sama tante tuh habis jualan, katanya habis ngurus kartu kuning untuk anaknya. Dan itu nggak cuma 1-2, sehingga saya itu untuk apa ya? Akhirnya ada yang bilang untuk mama sebagai CPNS. Dan ada juga yang datang lagi menginformasikan kepada saya, iya tante itu kan pengen anaknya jadi seorang PNS. Jadi saya disitulah mulai merasa panggilan. Jadi saya coba apa yang orang tua saya inginkan dari saya. Nah, waktu itu mama terkena stroke ya, kejadiannya itu, dan 2 minggu sempat dirawat di rumah sakit, kemudian akhirnya meninggal di 2004 itu. Nah, karena sudah 2 minggu saya menunggu mama, jadi kan saya tidak berani untuk mengajukan cuti dari tempat kerja saya. Akhirnya saya cari-cari mana waktu itu ada beberapa penerimaan pegawai negeri yang mengharuskan kita datang sendiri mengantarkan berkas. Dan setelah saya cari, saya ketemunya ya di Kota Depok ini, yang tidak perlu mengantarkan berkas, tapi kita mengirimkannya lewat apa tadi? Lewat PO Box. Aduh, jangan jauh banget ya. Ya lewat PO Box kita mengirimkan, dan ternyata itulah tangan Tuhan yang menyertai kita ya. Jalannya sudah ditentukan oleh Dia, dan saya lulus, lalu saya ujian dan lulus lagi, dan akhirnya mulailah karir saya di sana sebagai pegawai negeri. Di dalam pegawai negeri ini saya mengawali karir di seksi P2P Dinas Kesehatan. Di sana selama setahun pekerjaan yang kadang waktu itu mungkin menurut saya ngapain sih ya, saya disuruh bikin surat, disuruh bikin SPJ, disuruh ngerekap laporan-laporan dari puskesmas, tampaknya sepele, tampaknya kayaknya ini apa ya pekerjaannya, kayaknya nggak ada tantangannya, kok kayak begini aja. Tapi ya ternyata tangan Tuhan mempersiapkan saya untuk banyak hal, salah satunya di tahun pertama ini. Bagaimana membuat surat yang ternyata sepele itu, sampai sekarang pun saya sudah jadi di Kasubag TU itu sudah 15 tahun, itu banyak yang ternyata sulit untuk membuat surat bertele-tele, surat banyak typonya, surat titiknya nggak ada, formanya nggak ada, bacanya susah. Itu memang perlu pembelajaran yang cukup harus kita sabar dan benar-benar meminta hikmat Tuhan untuk kita bisa membuat surat yang katanya sederhana itu. Dan surat di pemerintahan ini sebenarnya adalah sebuah bentuk histori yang akan bertahun-tahun gitu dipakai. Kalau kita kerja di swasta mungkin tahun ini ada surat, tahun besok nggak ada. Tapi kalau nanti saatnya kita sudah bantu menyusun drafting SK, drafting peraturan-peraturan, itu kan akan menjadi histori yang meskipun berapa tahun ke depan orang akan lihat itu dulu tuh bagaimana sih kondisi Indonesia, apa sih peraturan yang ditetapkan pada waktu itu. Dan itu berasal dari tahun pertama saya bekerja yang hanya membuat surat berulang-ulang kali, sering salah. Nah ini saya belajar di sini. Kemudian di 2006 sampai 2009 itu saya memegang dua program, satu program PBD yang saya rasa memang sesuai gitu waktu itu dengan jurusan saya di epidemiologi. Tapi satu lagi nih program haji. Saya bingung dari segitu banyak pegawai yang ada di seksi saya, mungkin ada belasan waktu itu ya. Kenapa harus saya yang Kristen ini yang mengerjakan? Ya, tapi lagi-lagi saya belajar sekarang bahwa ya Tuhan memang mendidik kita dengan begitu rupa. Kita tidak tahu mau dibentuk jadi apa, asal kita mau, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya
Ya di dalam programnya juga unik ya. Saya jadi belajar juga bagaimana mempersiapkan orang-orang yang berbeda, benar-benar berbeda keyakinan dengan kita gitu ya. Belajar mengasihi mereka, karena waktu itu kan semangat kita masih membara banget ya. Gue harus kelihatan beda dengan dunia ini, yang dunia ini kan penuh dosa gitu ya. Padahal ini langsung ditampilkan dengan orang-orang yang pengen tetap ada bertemu dengan Tuhan yang salah gitu kan. Ya ini belajar mengasihi, karena program yang ini kita jalankan ini program untuk menyehatkan mereka. Di tengah-tengah program ini saya juga belajar bagaimana jemaah haji ini begitu semangatnya gitu ya, semangat banget pengen pergi ke sana. Ada yang menabung dari hanya menjadi pembantu gitu kan, menabung bertahun-tahun sampai akhirnya di usia yang sangat tua sudah tidak sanggup lagi sebenarnya berjalan, tapi dia benar-benar semangat. Dan itu cukup mengingatkan saya ya, untuk ya kita juga harus teguh, harus semangat ya, seperti mereka. Nah, kemudian ini semua ternyata mengantarkan saya juga untuk mempersiapkan diri menjadi seorang kasubag TU ya. Nah ini di 2010 sampai 2017 saya menjadi kasubag TU di Tapos, kemudian 2018 saya menjadi kasubag TU di Pancoran Mas. Awalnya sih sebenarnya saya bingung juga kenapa ya harus ditempatkan sebagai kasubag TU gitu, karena kan saya epidemiologi dan di dinas kesehatan itu waktu itu saya satu-satunya epidemiolog gitu. Kenapa nggak jadi epidemiolog gitu ya? Tapi ya itu Tuhan nggak mau saya menjadi epidemiolog. Tuhan mau saya jadi kasubag TU yang ternyata perannya luar biasa penting juga di pelayanan dasar yang ada di level terbawah dari layanan kepada masyarakat, sebelum mereka kalau sakit banget yang harus ke tingkat 2 yaitu ke rumah sakit. Di sini sebagai kasubag TU saya belajar bagaimana kita melakukan bukan hanya perencanaan, evaluasi, kita juga belajar mengelola keuangan. Mulai ada BLUD waktu itu, waktu saya di akhir-akhir Puskesmas Kampus, kemudian belajar juga ketatausahaan, sampai belajar ini kalau misalnya beli pensil, beli pulpen caranya harus begini di pemerintahan. Ternyata begitu sulit ya, tidak seperti kita mau beli gorengan gitu ya, di pinggir jalan tinggal ngeluarin duit terus kita bayar gorengan apa yang kita mau. Ternyata kalau di pemerintahan itu sangat-sangat birokrasinya harus berjalan, dan itu sangat-sangat membentuk saya ya. Oh ternyata begitu luasnya untuk kita menciptakan pelayanan kesehatan yang mumpuni untuk masyarakat. Begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi supaya masyarakat ini bisa kita bangun menjadi hidup sehat. Yaitu dari TU juga kita bisa punya peran yang sangat luar biasa besar. Bagaimana kita merangkul teman-teman, apalagi waktu ini saya juga masih cukup muda ya, menghadapi orang-orang yang sudah mendekati umur-umur pensiun gitu, yang mereka juga sangat-sangat tidak paham bagaimana menggunakan komputer. Waktu itu zaman itu tuh masih ada yang yaudah nih Mbak Rika aja yang ngetik, sekedar ngetik aja nggak bisa gitu zaman itu. Jadi di sini saya dipersiapkan untuk mengetahui bagaimana sih manajemen pelayanan kesehatan itu. Dan di 2019 juga saya diizinkan Tuhan untuk bekerja di PTD Farmasi. Di sini kita mengelola obat-obatan dan barang perkebunan farmasi ya, melakukan pembelian, melakukan penyimpanan, mendistribusikannya ke puskesmas, kemudian mendapatkan feedback apakah itu sesuai dengan layanan, kemudian melakukan pembelian ulang lagi terhadap evaluasi dari apa yang sudah didistribusikan kepada puskesmas. Di sana saya belajar logistik dan pengadaan barang jasa lebih-lebih lagi, karena pengadaan barang jasa pemerintah ini aturannya banyak dan terus berkembang. Lalu di 2020 di sana saya baru tahu ternyata kenapa ya saya lama banget 10 tahun itu disuruh jadi TU. Jadi 2020 ini saya mulai bekerja sebagai kasubag TU di Laboratorium Kesehatan Daerah. Itu benar-benar buka kunci pertama kantor ya, saya bersama kepala UPTD dan 4 orang pegawai, 6 orang masuk ke
dalam gedung yang masih kosong kelompok, bawa tikar dari rumah, bawa laptop sendiri, bawa alat tulis sendiri, kita kumpul, kita rapat, kita mau apa, kita mau menyiapkan apa, mau melakukan apa, targetnya apa, bagaimana, tidak dibimbing oleh dinas sama sekali. Jadi ya untung tadi 10 tahun Tuhan sudah membentuk saya jadi konsultan itu. Di sini ketika saya ada di laboratorium, saya jadi sudah punya apa yang harus dilakukan, bagaimana ya saya melakukan, kapan ya saya harus lakukan. Jadi mulai kami melakukan tenaga kebersihan, tenaga keamanan, pengadaan meja, kursi, ya kayak ngisi rumah sendirilah gitu. Kalau saya kemarin 10 tahun masih bingung gitu ya, mau apa sih epidemiolog itu jadi tenaga TU gitu. Nah di sini di 2020 saya mendapatkan hikmat gitu, ternyata ini karena Januari kami ada di Lampesda, pada bulan Maret COVID 0102 dilahirkan oleh Kota Depok. Itu langsung kayak orang kebakaran jenggot, kayak ada kebakaran besar harus angkat rok, kemudian kita harus kebakaran ini harus kita segera hentikan gitu, mau pakai gayung kayak mau pakai batok kelapa, mau pakai apa. Nah, laboratorium kesehatan ini menjadi peran yang sangat penting waktu itu. Hasilnya ditunggu-tunggu oleh semua kan? Ya, ada nggak yang pernah melakukan pemeriksaan tes swab COVID waktu dulu? Dan kita menunggu-nunggu gitu ya, sehari, 2 hari, 3 hari, kok nggak keluar-keluar hasilnya gitu. Ya karena ternyata kita ketahanan kesehatan kita itu sangat lemah. Kita nggak siap kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Contohnya di kami itu, ya kami baru buka, Lampesda Depok baru buka. Dan kemudian kami harus belajar yang ternyata pemeriksaan PCR ini waktu itu hanya ada di level-level tertinggi. Jadi laboratorium kesehatan masyarakat ya sekarang namanya, itu ada 5 tingkat. Tingkat pertama ada di puskesmas, tingkat kedua ada di tingkat kota seperti saya sekarang ini di Lampesda Kota Depok, kemudian tingkat 3 ada di provinsi, tingkat 4 ada di beberapa regional di Indonesia, kemudian tingkat 5-nya ada 2 di pusat. Nah, yang dapat melakukan ini hanya tingkat 4 dan tingkat 5 waktu itu. Jadi menurunkan 2 grade sampai ke level ke level kota itu bikin petugas-petugasnya, tenaga-tenaga ATLM-nya cukup gemeteran gitu ya. Apalagi waktu itu harga per tesnya 2.500.000. Jadi ketika mengerjain itu tangannya udah pada tremor semuanya. Nah karena saya sudah dibimbing Tuhan selama 10 tahun di TU, akhirnya saya bisa, yang sisi saya bisa kerjakan. Dan saya juga jadi bisa membantu memotivasi teman-teman ini menghadapi tantangan mereka, ketidakpercayaan diri mereka keluar hasil gagal mbak gitu, mereka tes mbak 10 besoknya sakit, karena ada beban moral ya, udah hasilnya gagal, pasien gak bisa mendapatkan hasil, kemudian kita ini juga telah merugikan negara gitu. Ya terus kita dukung, kita dorong teman-teman kita motivasi, besok pasti bisa, nggak besok pasti bisa. Yuk, apalagi gimana ya caranya? Perlu latihan, latihan kali ya enggak gitu. Latihan mipet, pakai air gitu. Air kan gratis ya, pakai air gitu. Oh iya. Kemudian baru masuk lagi, bangkit lagi, sakit lagi, besoknya bangkit lagi. Jadi di awal-awal kami baru bisa menghasilkan beberapa tes itu di bulan-bulan, kami baru mulai bisa melakukan pemeriksaan itu bulan-bulan Juni ya. Jadi ada 3 bulan masa persiapan. Kemudian di bulan Juni itu kita baru bisa paling 5-10 tes per hari. Tapi puji Tuhan karena Tuhan sudah membimbing ya, supaya ya udah mereka kerjain bagiannya gitu, yang sudah tahu dan coba bantu teman-teman semua. Dan akhirnya kita bisa sama-sama gitu, sama-sama belajar. Di akhir tahun itu kita sudah bisa 400 tes per hari. Dan di tahun berikutnya ketika Delta menyerang kita sudah bisa 700 tes sehari. Bahkan pada tahun berikutnya itu beberapa kota kabupaten sekitar kita kayak Kota Bogor, Kabupaten Bogor
10 tahun ya Tuhan ajar saya untuk jadi TU yang apaan sih epidemiolog jadi TU gitu. Itu ternyata Tuhan kasih bekal untuk di masa COVID ini, masa pandemi ini, ketika semua orang panik, ya kita juga berusaha mengambil peran di situ. Dan hasilnya ternyata ya kalau Tuhan sudah izinkan, ya kita dipakai dengan luar biasa. Nah teman-teman, permasalahan kesehatan di depan mata kita sungguh luar biasa ya. Tadi Kak Emil juga sudah sampaikan. Dan itu baru segelintir dari banyak sekali masalah pada input, proses, dan outputnya. Tadi kami sampaikan kita ada masalah pada ketersediaan tenaga kesehatannya. Jumlahnya yang melayani dengan jumlah yang dilayani itu sangat jauh rasionya. Belum lagi pemerataannya. Di Kota Depok saja baru ada 38 puskesmas dari 63 kelurahan yang ada. Bagaimana dengan di Indonesia bagian tengah, bagian timur? Saya nggak tahu lagi tuh. Kemudian keterampilannya juga, kompetensinya juga yang belum merata, belum terstandar. Lalu bagaimana tadi sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang ada di setiap puskesmas saat ini masih beragam. Rumah sakit juga begitu. Kalau mau dilayani di pemeriksaan yang canggih-canggih, kita harus pergi ke swasta, mau cek kantong lebih banyak. Atau kita harus pergi ke kota-kota besar. Lalu untuk pemenuhan obat dan BPKP juga kita masih sangat rendah ya kemampuannya. Kita masih harus pakai produk impor. Bahkan waktu zaman COVID itu nyari sarung tangan itu susah banget, nyari masker itu susah banget. Padahal kalau kita pikir ya harusnya kan kita tadi yang 2075 itu udah pakai AI itu, tapi masker di Indonesia masih belum ada perusahaan yang mampu menyediakan untuk masyarakat Indonesia sendiri. Gitu. Jauh banget kan ya gapnya. Kemudian bagaimana dengan akreditasi yang diharapkan menjaga mutu dari vaskes tapi ternyata tidak bisa. Lalu sistem informasi kesehatan juga yang masih ada yang belum mampu menghadirkan RK medis, ada yang sudah mampu. Kalaupun sudah mampu, tidak terintegrasi sehingga pengambilan keputusan kesehatan juga tidak sesuai dengan situasi yang ada karena datanya tidak bisa terkumpul semua. Lalu perizinan tenaga kesehatan juga sekarang sudah mulai menggunakan elektronik, tapi ternyata sistemnya belum mampu. Akhirnya ada yang terkendala, ada yang belum seakan-akan belum punya izin untuk melakukan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan. Pembiayaan kesehatan juga masih menjadi tantangan untuk kita. Belum semuanya memiliki jaminan kesehatan sehingga kalau terjadi sesuatu pada masyarakat Indonesia ada juga yang tidak bisa tertangani. Di dalam proses juga ada banyak kendala, ada banyak permasalahan. Edukasi kita belum optimal. Ya teman-teman, aku belajar bahwa di awal-awal tahun itu ya kita tahunya teori. Bagaimana cara menyampaikan informasi yang kita inginkan kepada orang itu tidak semudah itu. Karena masyarakat itu ya bukan hanya orang-orang yang pintar yang di dalamnya, ada orang-orang yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek zaman dulu yang tanggal lahirnya aja nggak ingat. Kalau ditanya ketika dia periksa puskes, Nek lahirnya kapan? Itu waktu gunung meletus yang mana lagi kan? Gitu. Jadi kita bagaimana menyampaikan informasi-informasi kesehatan kepada orang-orang ini yang tingkat pemahamannya jauh sekali dari kita. Itu memang sulit. Kemudian kita mau ada gerakan masyarakat hidup sehat, tapi juga belum bisa menjangkau dengan baik kepada masyarakat. Kita belum bisa merangkul kemitraan dan kolaborasi dengan baik. Ya tadi ada perusahaan-perusahaan sama swasta yang mau punya hati untuk bersatu ya. Tapi ya bagaimana caranya pemerintahan ini cukup sulit juga. Kemudian sisi rujukan terintegrasi juga masih terkendala karena tadi sistem informasi juga yang tidak baik. Lalu pengawasan tempat-tempat pengolahan makanan ini juga penting ya, food safety ini ya. Sekarang banyak berjamur orang jualan makanan apapun itu, ada yang di frozen, ada yang di apa. Nah ini bagaimana keamanan pangannya? Kita juga bisa ambil bagian di sini kalau punya visi ke sini. Kemudian integrasi data
integrasi layanan primer, pemerataan akses layanan, dan peningkatan kompetensi SDM. Ini jadi bagian masalah kesehatan di proses. Dan output dari input dan proses yang tidak baik ini kita lihat angka kematian ibu, angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi. Anemi pada remaja di Kota Depok saja 30% remaja anemi. Coba ya teman-teman diperiksa dulu deh, anemi gak nih? Takutnya rajin belajar, tidur malam-malam, makanannya apa? Makanannya sehat nggak gitu ya? Ujung-ujungnya ternyata kita anemi. Kalau kita anemi kan kita tahu ya, kita bisa jadi ibu yang nanti HB-nya rendah, kemudian melahirkan anak HB-BLR, kemudian nanti dia juga bayi yang stunting, lalu terus aja itu berputar-putar kan. Kemudian ada double masalah gizi, ada gizi lebih, ada gizi kurang juga yang masih ada. Lalu TB juga masih tinggi di Indonesia, bahkan banyak TB resisten karena pengobatannya tidak tuntas. Kasus DBD nggak ada habis-habisnya tiap tahun, KLB lagi. Lalu HIV juga semakin banyak, keluarga sehat masih rendah, banyak orang masih merokok sembarangan. Padahal udah ada aturan, kalau ada sekolah minimal berapa ratus meter gitu ya, kalau nggak salah 300 meter baru boleh ada orang jualan rokok. Kenyataannya bagaimana? Di tempat-tempat umum termasuk di dalam angkutan umum kan harusnya tidak boleh ada yang merokok, tapi supirnya sendiri merokok. Jadi bagaimana? Ya, sanitasi total berbasis masyarakat juga masih rendah di kelurahan, masih banyak di daerah-daerah kita, bahkan di Depok sendiri yang perkotaan yang dekat dengan pusat kota, orang yang buang air besar sembarangan, belum punya tempat pembuangan yang baik, toiletnya masih tidak sesuai dengan standar. Ini teman-teman masalah-masalah kesehatan di mana teman-teman punya minat, di mana adik-adik punya minat. Mari, di sini masalah kesehatan begitu carut marutnya. Nah, ini presiden kita menetapkan ada beberapa program prioritas dan peran kita nanti ada di program nomor 5, 6, dan 7 ya. Nomor 5 di sini kita pemberantasan kemiskinan, kita bagiannya bagaimana menciptakan tadi masyarakat sehat, harapannya di masyarakat sehat mereka jadi bisa bekerja dengan baik, bisa berpikir dengan baik, bisa sekolah dengan baik, artinya membuat masa depan yang lebih baik lagi sehingga memutus rantai kemiskinan itu. Kita juga diminta presiden untuk bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, kemudian menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi dari ujung ke ujung kita diminta untuk ikut berperan serta. Penguatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. Lalu ada beberapa program hasil terbaik cepat. Di sini yang pertama presiden yang sekarang lagi giat-giatnya itu memberikan makan bergizi sehat di sekolah MBG ya, dan bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, serta menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekarang tuh programnya ada CKG ya, cek kesehatan gratis. Di ulang tahun kita setiap tahun kita boleh melakukan MCU supaya kita tahu ada penyakit-penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita, terutama penyakit tidak menular ya. Nah, ini Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan 6 transformasi layanan, 6 transformasi kesehatan Indonesia yang digaung-gaungkan, harapannya tadi bisa memutus banyak masalah kesehatan yang muncul itu. Ada transformasi layanan primer. Di sini layanan primer tadi melaksanakan cek kesehatan gratis itu supaya ada screening awal sehingga masalah kesehatan tidak berlanjut menjadi besar, menjadi masalah stroke, ginjal dan sebagainya yang akhirnya penanganannya tentunya tidak bisa lagi dengan preventif dan preventif. Lalu ada transformasi layanan rujukan, di setiap provinsi diharapkan ada disediakan layanan-layanan untuk kekhususan gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau ada orang sakit stroke di daerah
Timur mereka harus pergi jauh-jauh ke Jakarta, belum lagi biaya berangkatnya, belum lagi biaya hidupnya di sini dan sebagainya, sampai biaya kesehatannya itu sangat-sangat diharapkan supaya nanti di setiap provinsi itu ada pusat layanan ginjal, ada pusat layanan kanker, ada pusat layanan stroke dan sebagainya, sehingga di satu provinsi kita bisa melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih holistik lagi untuk layanan rujukannya. Kemudian sistem ketahanan kesehatan, belajar dari COVID, kita sangat tidak siap untuk menerima masalah-masalah kesehatan yang tiba-tiba muncul. Nah ini Menteri Kesehatan berharap bahwa kita dapat memunculkan ketahanan kesehatan dengan memunculkan laboratorium kesehatan masyarakat, dilengkapi sarana prasarananya, ketenagaannya, supaya siap untuk menangani pandemi. Kemudian juga di penyediaan obat, penyediaan bahan habis pakai, diupayakan bagaimana caranya nih supaya menggunakan TKDN. Tahu nggak sih TKDN? Tingkat komponen dalam negeri. Jadi bagaimana caranya supaya produk-produk impor ini bisa menanamkan teknologi di Indonesia, sehingga kita tenaganya bisa tahu teknologi-teknologi itu dan bisa melakukan kopi kemudian menciptakan yang produksi dalam negeri. Karena tadi kalau kita hanya mengandalkan produksi luar, ketika terjadi pandemi semua butuh, ya kita ya apes lah gitu, karena kita nggak punya daya beli gitu kan. Kalau lagi butuh kan harga mahal, ya udah yang beli ya negara-negara kaya lah. Nah kita tinggal nunggu matinya aja gitu kan, karena pasien nggak bisa kecolok, sedangkan masker aja nggak punya, sarung tangan aja nggak punya gitu. Jadi kita mau supaya ini sektor-sektor swasta boleh menghadirkan teknologi-teknologi kesehatannya di sini, obat-obat dibikin di sini. Bayangkan dari beribu-ribu obat yang ada itu, yang ada di Indonesia itu paling cuma 5, 6, 10 saja yang bisa diproduksi oleh dalam negeri. Sisanya itu kita impor semuanya. Kemudian sistem pembiayaan kesehatan juga ditata, SDM kesehatan juga sekarang semakin ditingkatkan. Masuklah ke dalam Satu Sehat, daftarkan diri kita di sana kalau memang kita tenaga kesehatan, supaya kita bisa meningkatkan kompetensi, karena di sana banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita menambah value kita. Kemudian transformasi teknologi kesehatan juga semakin ditingkatkan. Ya tadi Kak Emil juga sudah sampaikan ya, banyak sekali lini yang tadi permasalahan kesehatan dimanapun kita bisa terlibat, di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, institusi pendidikan, di NGO, di Palang Merah, bahkan tadi di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan juga kita bisa terlibat. Di pemerintahan sendiri, saya mengalami bagaimana Tuhan mengizinkan, ya kalau kita kan kalau di pemerintahan nggak bisa pilih ya. Misalnya kalau di swasta kan, nggak enak di sini, pindah ke tempat lain gitu. Tapi kalau kita di pemerintahan, ya kalau masih mau di situ ya kita taat sama surat tugas yang diberikan kepada kita. Surat tugas kita saat ini, saya ditugaskan untuk jadi TU ya, saya kerjakan panggilan saya sebagai TU. Gitu. Saya kerjakan apa yang ditugaskan oleh wali kota saya kepada saya. Tapi ternyata ya dimanapun kita ditempatkan itu, kita bisa kok memberikan ilmu, memberikan manfaat di sana. Jangan tutup mata, jangan mengelak gitu, tapi izinkan Tuhan bekerja dengan apa yang sudah diberikan pada saat kuliah, kita berikan kepada pekerjaan yang saat itu berjalan kepada kita. Nah, di pemerintahan sendiri di Depok itu saya lihat Tuhan tetapkan sarjana-sarjana kesehatan, D3 kesehatan ini juga bervariasi ya. Banyak sekarang bukan hanya di bidang kesehatan, di Bapeda juga ditempatkan, kemudian di kecamatan, di kelurahan. Ada 2 camat di kota Depok yang tenaga kesehatan, satunya dokter, tapi sekarang sudah bukan di kecamatan, satunya lagi kesehatan lingkungan di kecamatan Pancoran Mas. Lalu di kelurahan juga sekarang butuh. Jadi ada seksi kesehatan kemas kemasyarakatan. Di sana ya ada bagaimana kita mengkolaborasikan masalah kesehatan dengan
kader, dengan Karang Taruna, membangun masyarakat supaya mereka tuh bisa jadi agen kesehatan juga gitu, MLM lah istilahnya. Kitanya kan nggak bisa menjangkau langsung ke masyarakat, yang melalui orang-orang inilah kita bekali supaya mereka juga jadi duta-duta kesehatan. Nah, teman-teman yang saya jalani selama 20 tahun menjadi pegawai negeri ini, di masalah kesehatan tantangannya adalah kita dari luar kita tidak pernah masalah itu selesai. Ya, masalah terus aja ada, silih berganti. Jadi kalau misalnya kita tidak kuat, kita tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan untuk menolong kita kadang-kadang terbawa gitu ya, bekerja dengan luar biasa gitu sampai lupa punya suami, lupa punya anak gitu. Nah ini kita harus pahami bahwa masalah nggak pernah selesai. Jadi kita harus tahu cara menghentikan diri kita, cara men-stop diri kita jangan terlalu overload. Gitu. Lalu kita juga lihat di pemerintahan ini banyak yang mengambil kebijakan politik. Ya, jadi saat ini pemimpinnya siapa itu sangat berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa ada di pucuk pimpinan, jadi bisa mengambil keputusan yang terbaik. Karena kebijakan itu, ya kalau kita seperti semi-semi tentara gitu ya, kalau disuruh kaki kiri, ya kaki kiri, kalau disuruh kaki kanan, ya kaki kanan gitu. Jadi kita harus kompak kalau di pemerintahan. Gak bisa sendiri-sendiri, gak bisa inovasinya khusus di tempat saya gitu. Ya, jadi itu harus kompak dan kebijakan politik ini penting jadinya. Kalau sudah ada disuruh kanan, ya puji Tuhan kalau kanannya itu benar gitu kan. Jadi harus benar-benar yang punya hikmat yang ada di pucuk-pucuk pimpinan ini. Kemudian dari eksternal juga kita tahu bahwa masalah kesehatan ini tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Gitu. Waktu saya di Puskesmas, saya ikut berkontribusi membangun PONEP. Ini adalah tempat pelayanan persalinan bagi ibu hamil ya. Di situ kita bangun, baru beberapa tahun saya pindah lagi ke puskesmas yang lain. Jadi saya waktu itu tidak sempat menikmati ini hasil yang sudah kita kumpul bersama, merencanakan, memikirkan segala macamnya, tidak sempat kita nikmati hasilnya. Dan waktu di puskesmas pertama saya tanya, Kak, bagaimana sudah ada belum pelayanan yang ada di sana? Belum, Mbak, baru 1-2 yang tahu gitu. Ya kemudian ketika saya sekarang ada di Lakesda, saya tanyakan lagi di Tapos bagaimana, terus sudah belum, Mbak. Bahkan kadang-kadang tidak ada lagi yang kosong gitu. Ya puji Tuhan, hasil yang kita tanam waktu itu ternyata tidak kita nikmati sekarang. Tapi saatnya nanti Tuhan akan memberikan buah-buahnya pada waktunya. Kemudian kesadaran masyarakat masih rendah ya. Kita kadang-kadang sudah berbagai cara kita upayakan supaya masyarakat ini memahami, supaya masyarakat ini ngerti. Akhirnya mereka ngerti. Tapi apakah akhirnya mereka mau melakukan? Ya belum tentu juga ternyata. Jadi waktu itu saya juga pengalaman ya. Ada program pembangunan toilet untuk keluarga tidak mampu. Saya ikutin lah teman kesehatan lingkungan kayak ini. Gimana Pak Jun gitu? Dia udah mulai jalan mereka. Ikut dong aku ke tempatnya salah satu aja ikut gitu kan, dia rumahnya kumuh gitu. Dia yang tidak mampu gitu. Ya baguslah, berarti program ini bisa nanti bermanfaat buat dia. Nah kemudian saya tanyakan lagi beberapa waktu kemudian, gimana Pak? Udah jadi belum? Udah, yuk mau lihat nggak? Ayo gitu. Ya kita pergi ke sana melihat. Toiletnya sudah jadi, emang rumahnya kecil, mungkin 3x3 atau 3x4 ya. Dan ya udah dibangunlah di pojoknya gitu, dekat pintu masuk tuh ada di toilet. Nah ketika kita mau sampai ke rumahnya, si ibu tuh lagi ngebuang plastik keluar gitu kan. Terus udah kita ke rumahnya, kita lihat rumahnya bagus, terus kata ibunya, iya makasih ya Bu, udah dibangun, udah bagus gitu kan. Ya, kita senang gitu ya, karena ternyata dia ada yang kita berikan itu bermanfaat buat dia. Terus kita pulang di tengah jalan, si kader yang mendampingin kita tuh colek gitu ya, Bu tahu nggak sih tadi itu apa plastik yang dibuang itu? Tuh.
Jadi ini kan rumahnya, kemudian ini jalan kecil, kemudian ini ada tembok yang membatasi area warga dengan tol gitu. Dan dia buang plastik itu ke seberang gitu, ke tol itu. Jadi ternyata kata si kader, plastik yang dibuang itu adalah BAB dia gitu. Jadi rumahnya udah kita bangunin toilet, tapi tetap aja tadi kesadaran masyarakatnya, ya kita pikir dia tahu gitu loh cara makainya, tapi ya entah gimana gitu. Makanya ya Pak, nanti diingetin lagi ya warganya ya, diingetin lagi si ibu kok masih aja buangnya di sana, padahal toiletnya udah ada di dalam rumahnya gitu. Ya kalau kita tidak apa ya, kita akhirnya terbawa gitu ya, emosi gitu kan, jadi gimana sih masyarakat gitu. Kemudian kolaborasi itu memang sulit di lapangan, apalagi kalau kita baru lulus ini ya, kita belum begitu tahu bagaimana berbicara dengan orang, bagaimana kita mengajak orang bekerja sama. Orang-orang yang tampaknya kayak nggak penting gitu, Pak RT yang duduk-duduk merokok-rokok gitu kan, kita udah mandang sebelah mata aja gitu. Padahal ya itu tuh sasaran kita. Kalau si Pak RT bisa kita ajak kerja sama, kita bisa jadiin duta kesehatan, udah dah harganya pasti ngikut gitu. Nah waktu itu kita kayak, males apa RT-nya gitu, males apa RT-nya, apa kalau di Depok tuh namanya cunihin ya, genit gitu. Kayak namanya juga kita masih pada muda-muda ya, kayak gimana gitu melihat anak muda, kita geli sendiri gitu. Tapi ternyata ya bagaimana berjalannya waktu kita dikasih pengalaman supaya kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ya kita anggap tadi nggak bisa apa-apa lah dia gitu. Tapi ya kita bisa ternyata membangun Karang Taruna. Ini anak-anak ingusan masih belum tahu apa-apa, tapi kalau kita kasih ilmu, kalau kita ajar mereka, ternyata mereka bisa juga jadi duta-duta kesehatan. Dan tantangan dari luar ini ya, kesehatan itu minim apresiasi. Jadi kalau kita kerja di swasta, mungkin kita sudah gajinya berapa digit gitu kali ya. Ya, kayak nih 20 tahun kerja saya sama kakak Emil, beda jauh gitu apresiasinya. Tapi ya kita harus bisa bertahan di situ ya. Jangan jadi orang yang mata duitan. Jangan hanya mikir bahwa ya apa yang saya ada sekarang itu dilihat dari gajinya gitu, tapi dilihat dari apa yang Tuhan sudah kerjakan pada saya. Dan tantangan dari dalamnya juga banyak ya. Tadi pada saat awal-awal kita kurang pengalaman praktis, kita cuma tahu teori, kemudian kita datang, ketemunya disuruh bikin surat, ketemunya disuruh bikin SPJ, kemudian disuruh merekam absen lah, disuruh pertama-tama tuh selalu kita kalau jadi pegawai negeri tuh disuruh ikut upacara. Ya, ini kalau 17-an kayak gini pasti kepanggil terus. Ya ini kalau sekarang untungnya karena sudah 20 tahun bekerja tadi ya, nggak ke absen lagi nih untuk upacara di tanggal 17 Agustus. Tapi kalau yang baru-baru pasti itu makanya jadinya ngapainnya kerjanya upacara doang, ini doang gitu. Tapi kita belajar terus di sana. Tapi ketika kita sudah lama bekerja gitu, cukup lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, di situ kita melihat tadi masalah yang banyak itu ya. Masalah yang banyak itu kadang kalau kita terlalu semangat nggak ada remnya ya, kita akhirnya burn out gitu ya. Kita akhirnya benar-benar kelelahan karena kita mau belajar ini, mau menyelesaikan ini, mau ngerjain ini, ngerjain itu, sampai ya waktu itu saya mengalami bagaimana waktu untuk keluarga juga jadi terbatas. Anak sakit kita nggak bisa nanganin karena kita harus merasa harus ngerjain itu, nggak bisa cuti. Padahal ya harusnya sekarang sih kayaknya keputusan saya waktu itu salah deh. Kayaknya harusnya saya tetap bisa sediakan waktu untuk anak saya ketika sakit gitu. Nah kalau kita sudah kelelahan, biasanya kita juga sampai pada situasi ya bekerja ya udah bekerja aja seperti robot gitu ya, datang pagi pulang sore, bisnis as usual gitu. Apalagi tantangannya di pemerintahan ini kan mau
datangnya pagi, mau datangnya siang, mau datangnya sore, mau pulangnya on time, mau pulangnya cepat, mau pulangnya lama, gajinya sama loh. Sangat sulit itu membedakan mana yang kinerjanya bagus, kinerjanya optimal dengan kinerjanya buruk, karena sistemnya cukup sulit untuk diintervensi gitu. Jadi makanya di TU ini saya banyak belajarnya bagaimana memotivasi orang, karena kalau memberikan punishment itu sulit gitu di pemerintahan. Kita nggak punya wewenang untuk memecat orang, kita nggak punya wewenang untuk pindahin orang, kita nggak punya wewenang untuk kasih ya ini udah deh dikurangin aja deh gajinya, dikurangin aja deh ininya tambahan penghasilannya gitu. Akhirnya orang juga kadang sering gitu ya, banyak yang ya akhirnya ya udahlah daripada kita capek-capek kerja, toh ujung-ujungnya sama juga nih sama teman saya yang datang pagi, saya hello, terus pergi ke belakang ngopi, habis itu pulang absen gitu. Ya nanti kita tantangannya dari dalam diri kita tergoda gitu untuk menjalankan hari-hari kita seperti biasa aja. Dan di dunia pemerintahan ini kita tadi ya, karena sifat yang siap gerak kiri kanan harus kompak, jadi critical thinking dan inovasi kita itu memang sangat sulit untuk kita implementasikan. Tapi ya kita harus terus melakukan, meskipun inovasi kecil itu kita harus terus lakukan semampu kita, sebisa kita. Karena nanti ya bisa jadi seperti Daniel ya, kemarin itu kita aku baca 20 tahun dia tidak dipanggil lagi oleh raja, tapi kemudian dipanggil lagi. Nah 20 tahun tuh ngapain gitu kan? Ya melatih diri, melatih critical thinking dan innovation-nya. Kalau nanti ada suatu masalah, ya seperti ketika COVID itu, saya udah bisa gitu, saya udah bisa ikut ambil bagian di sana karena ya di dalam menjadi TU yang 10 tahun nggak jelas ngapain itu semua dikerjain kalau di TU ya, itu akhirnya saya jadi punya bekal gitu untuk menghadapi saat-saat dimana orang harus cepat menjadikan laboratorium itu dalam waktu beberapa bulan yang tadinya buta sama sekali, nggak bisa sama sekali, sampai akhirnya bisa. Lalu kita harus bekerja dengan jujur ini juga buat saya prinsipnya sederhana tadi ya kita jujur menggunakan waktu kita, jangan korupsi lah. Kalau saya di pemerintahan banyak pihak yang nggak perlu misalnya terima duit gitu ya, itu mah udah tingkat berat buat saya. Tingkat ringannya aja, bagaimana saya menjaga supaya saya ada di tempat kerja tuh nggak nonton YouTube, nggak lihat IG, nggak main game gitu kan. Ya karena sekarang main game ini udah edik ya, kayaknya nggak bisa gitu lihat handphone sebentar aja ngabur. Pengennya tuh kita gerak-gerakin. Kemudian bekerja dengan kasih. Ini karena kita nanti ketemu, kalau di kampus kan kita ketemu dengan yang punya intelektual sama ya, yang sama-sama bisa nangkep apa yang diomongin profesor gitu. Tapi nanti kalau ketemu masyarakat, itu mereka ada yang nggak lulus SD, ada bahkan nanti yang kalau kita melamar mungkin sebagai ASN di tempat lain, bukan di tempat asal kita, di tempat bahasa ibu kita, jadinya kita punya bahasa yang beda dengan dia. Kita anggap dia suaranya kok pelan banget gitu ya, dia anggap kita suaranya marah-marah gitu. Atau kebalikan, dia ngomongnya kenceng-kenceng karena daerah itu daerah yang luas gitu ya, jadi kalau ngomong tuh harus kenceng kan, sedangkan kita suaranya pelan, jadi kita anggap aduh ini orang kok marah-marah terus gitu. Jadi ada kita harus mengasihi, bahkan ya karena ini masyarakat yang datang ke kita banyak yang dalam kondisi sakit, itu kita setiap hari harus menabung kasih ini ya, karena besoknya kita ketemu lagi dengan orang itu. Kalau puskesmas ketemu lagi dengan yang double, yang kalau kata orang udah ini ya mbak, makanya saya marahin tuh kemarin sakit kesini karena mah, ditanya kenapa, makanya Indomie terus. Besok datang lagi, ya itu lagi, mah lagi, karena Indomie lagi gitu kan. Jadi saya marahin gitu. Makanya sekarang terserah deh Mbak Rika, ini ada keluhan pasien seperti ini, mau ditanggapi seperti apa. Ya, kita harus punya tabungan kasih yang luar biasa, karena orang yang kita omongin itu nggak langsung mengerti, nggak langsung bisa berubah. Kita bilang kayak gini, dia langsung oh siap gerak gitu, besok jangan makan mie lagi ya gitu. Iya siap, tapi kemudian di belakang kan
melakukan lagi, dan nanti dia datang lagi. Ya, tabungan kasih kita itu harus ada terus supaya kita bisa melayani dengan sukacita terus. Lalu kita juga harus bekerja dengan excellence. Bekerja excellence itu buat saya bagaimana kita, apa yang diharapkan kita bisa lebih dari itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu yang terbaik, yang bagaimana orang lain sudah cukup, ya kita jangan cukup di situ gitu. Kita pelajari lagi, kita cari lagi, apa lagi yang kita nggak mampu, kita coba lagi cari di situ untuk memperlengkapi kita. Nah, kenapa kita harus bekerja dengan excellent ini? Karena punya habit untuk melakukan yang lebih dari yang diharapkan itu memberikan banyak manfaat buat kita. Yang pertama yang sudah pasti adalah kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita juga bisa membangun kepercayaan dari orang-orang sekitar kita, sehingga mereka percaya kepada kita, membangun reputasi kita, membangun juga rasa confidence kita, dan akhirnya nanti kita punya pengalaman dan knowledge yang lebih dari yang lain. Sampai akhirnya kita nanti akan bisa mempunyai kedewasaan yang lebih dari orang lain. Kita jadi lebih, karena sudah terbiasa. Ingat besok harus ada tabungan kasih buat orang. Jadi terbiasa besok pagi ya kita apapun yang terjadi kita senyumin dulu. Karena kalau enggak nanti ya misalnya udah waktunya jam tutup puskesmas, kemudian ada orang jam tutup jam 10, jam 11 jam tutup pendaftaran, ada orang jam 1. Kalau kita nggak punya tabungan kasih itu kita udah curiga nih, ya orang mau daftar nih gitu kan, males nih gue gitu. Tapi kalau kita punya tabungan kasih, ya kita tetap hadapi dia gitu. Dan ternyata ketika dia datang itu, dia bukan mau daftar, dia cuma mau nanya toiletnya ada di mana, gitu kan. Ya, tapi kita karena sering tidak mengingat apa yang harus kita sediakan besok, gitu. Kita akhirnya jadi punya kecurigaan kepada orang. Tapi kalau kita sudah melakukan lebih dari yang diekspektasikan, kita jadi punya kedewasaan iman tadi, lebih sabar, lebih siap menghadapi tantangan, gitu. Ada perubahan ini, perubahan kebijakan itu, ya kita jalani aja gitu. Kita nggak jadi pusing, kita udah biasa ngerjain kayak gini, males lah bu, kalau berubah lagi model pendaftarannya kayak gini gitu. Kita udah biasa pakai kertas, sekarang pakai rekam medik elektronik. Saya aja nggak bisa buka komputer, ya nggak apa-apa, kita harus coba gitu. Jadi kita sabar menghadapi orang-orang yang ada di tempat kerja kita. Ya bagi saya ini jadi saya bagikan kepada adik-adik semua, perjalanan hidup kita itu bukan bagaimana apa pekerjaan saya, berapa gaji saya itu jabatannya apa, tetapi bagaimana kita menjalannya bersama Tuhan. Dan seperti Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Ya teman-teman, mungkin nanti teman-teman akan ditempatkan seperti saya, yang bukan di tempat yang terang ya, yang bukan di atas panggung yang gemerlap, tidak menjadi seorang kepala dinas atau seorang pemimpin perusahaan begitu ya. Saya hanya TU di sini, tapi ingatlah tidak semua orang dipanggil untuk menjadi terang di atas panggung. Ada juga orang-orang yang dipanggil untuk menjadi terang-terang di lorong gelap yang sepi dan sunyi. Buat saya tidak masalah menjadi terkenal, tetapi bagaimana saya mau menjadi pelayan Tuhan, mau memberi terang di tempat di mana saya ditempatkan. Baik, terima kasih. Selamat melayani Tuhan dalam karir dan pekerjaan teman-teman semua, adik-adik semua, taat dan setia dalam berkarya. Terima kasih Kak Rika. Ya teman-teman, kita punya waktu sedikit untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung angkat tangan. Ya, perkenalkan, saya Fadlan dari Jakarta. Mungkin izin bertanya ke KIB. Ya mungkin karena ini juga kali ya, hampir mirip maknanya, mungkin sekalian nanya sekalian curhat juga kali ya. Jadi kan tadi kita tuh ngomongin tentang pemenuhan SDMK ya, pemenuhan SDMK, pemenuhan alat-alat kesehatan. Nah pada saat ini juga saya tuh
mungkin permasalahannya itu tuh apa ya ngomongnya? Banyak saya temukan permasalahannya itu di mana mungkin di proyek yang saya kerjakan tuh tuntutannya tuh nggak masuk akal, di mana dalam 38 provinsi saya harus dikerjakan dengan tugas secepat mungkin, di mana 3 hari itu juga bikin stres. Terus juga banyak begadang, terus juga kadang gak kadang sih, sering di mana tuh untuk proses apa ya pertemuan meeting itu terkadang tuh nggak terjadwal dan juga dadakan, dan itu juga biasanya tuh di weekend atau nggak di malam. Dan juga dari yang saya berikan, maksudnya kan saya memberikan dengan excellent, saya memberikan maksimal, tetapi banyak miskomunikasi yang terjadi dengan atasan, dengan rekan, dan dari mereka pun juga melihat kayak saya kurang maksimal, dan saya pun juga kayak terpengaruh juga gitu, kayak saya melihat kalau saya tuh kayak cocok gitu, saya cocok di bidang yang saya kerjakan ya kayak gitu. Nah terus juga melihat karena juga persis juga ceritanya, kira-kira kalau misalnya kakak di posisi saya, apa sih yang akan kakak lakukan gitu? Ya Pak Budi, Menteri kita baru ini memang orang profesional, ya beliau sangat demanding, bisa kerja, bisa meeting, tiba-tiba dipanggil Zoom jam 11 malam, jam berapa gitu ya, itu saya tahu tantangannya cukup besar. Tapi mungkin tipsnya adalah, kalau saya sih ini nggak tahu berlaku atau tidak. Tapi buat saya satu hal yang saya yakini dari bertahun-tahun saya berjalan adalah pentingnya manage ekspektasi. Manage ekspektasi pelanggan, manage ekspektasi atasan, manage ekspektasi teman kerja. Seringkali kita tuh pertama ketika kita memang ada deadline yang sangat tight, sangat banyak, dengan konteks kita memang harus sacrifice something. Dalam konteks saya, kalau saya memang saya akan lakukan. Kenapa? Karena di situ saya memang sama seperti hamba Tuhan yang bekerja. Mereka juga bukan berarti nggak gadang, nggak persiapan maksimal dan segala macam loh. Ada waktu-waktu yang mereka dedikasikan gitu. Jadi saya waktu itu pernah saat ikut satu seminar di WIN ya, World Institute Ministry. Dia bilang memang kita melihat ada orang-orang yang sukses ada di sana, itu pengusaha yang besar. Tapi kita nggak pernah lihat dan tahun-tahun awal mereka karir, mereka cuma tidur berapa jam. Mereka bekerja banting tulang gitu kan. Tapi yang kita lihat adalah mereka setelah berhasil. Jadi dalam konteks harus memang ketika time-nya sangat pendek, kerja kita harus banting tulang, harus extra miles, yes, itu satu. Tapi yang kedua kita juga harus bijak. Apakah ada resources yang bisa kita lakukan? Seringkali kita mungkin sudah kepatok dengan itu metodenya gitu. Ya berpikir something yang lebih. Saya bukan orang yang suka punya ide macam-macam gitu ya. Gimana membuat sesuatu itu lebih cepat, lebih fast gitu ya. Yang satu. Saya nggak tahu apakah kamu perlu melakukan beraktivitas resources ke banyak orang untuk bertanya, untuk mengerjakan pekerjaan. Tapi the most important untuk soal manage deadline, manage ekspektasi. Biasanya kalau saya, if I know I can meet the deadline, saya biasanya akan kasih tahu dulu sebelumnya. Tapi saya akan saya orang yang biasanya menghindari untuk jawab tidak dulu. Tapi I'm trying to take the challenge. Saya akan coba doing my best ya. Tapi dalam proses itu saya akan bangun komunikasi. Nah sekarang saya sebagai pimpinan, saya tahu betapa struggle-nya jadi pimpinan yang tidak tahu bahwa itu tidak memungkinkan terjadi. Itu hasilnya nggak pas. Karena apa? Ternyata nggak ada orang yang datang ke saya. If you have some difficulties, come to me gitu. Bahkan bisa jadi saya kasih ide. Nah saran saya sih usahakan manage ekspektasi, lakukan bridging komunikasinya, sampaikan kesulitannya apa, tantangannya apa, sehingga ketika memang akhirnya itu tidak bisa dipenuhi, at least dia sudah manage ekspektasinya. Tanya kan sini nih, dia udah tahu, oh ternyata gak simple dan semudah itu ya. Nah, that's the power of communication sih kalau menurut saya. Semoga itu menjawab. Nah itu kan dimana kondisinya kakak bisa ini ya, maksudnya berdiskusi dengan atasan. Nah ketika atasan kayak saya maunya ini gitu, dan saya nggak bisa memenuhi itu, dan dia bilang kamu tuh ini geraknya terlalu lambat, pokoknya gitu lah. Dan terlihat kayak ini toksik banget. Kira-kira apakah lebih baik untuk mundur atau terus berjuang dalam tanda kutip untuk menjadi lebih kuat? Oke. Nah, kata toksik ini
generation gap. Karena buat saya setiap orang tuh punya masanya. Tapi I have been there. Saya bilang, saya punya atasan yang saya kagumi, tapi juga mungkin bahasa orang sekarang toxic. Tapi kalau saya melihatnya sebagai saya diterpa dengan keras, bahasanya berbeda. Jadi waktu itu saya ingat sekali, dia cuma bilang, Emil, I have a dream. Saya mau kamu bikin bisnis planning buat bla 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 bla. Saya ingat banget tahun 2007. Saya udah kerja 2 minggu, saya tanya kesana sini, saya doing all the best. Waktu itu internet masih tergak serba kayak sekarang. Anytime saya harus masuk ke laptop yang bentuknya itu cari-cari di internet untuk membuat satu bisnis plan. Saya yakin itu udah yang paling maksimal yang saya bisa kerjakan. Sampai tengah jalan dia bilang, Emil, kamu bikin apa ini? Kamu kerja pakai dengkul? That's happen. Tapi waktu itu saya nggak lihat itu sebagai toxic. Saya sakit hati. Tapi saya counter, memang akhirnya nggak bisa. Bos selalu dalam konteks dia ya. Kamu kerja cuma pakai dengkul. Kamu harus pakai otak. Saya harus balik, saya nangis sama Tuhan. Tapi kemudian waktu saya lakukan lagi, saya koreksi apa sih poinnya dia, saya tanya. Nah biasanya kalau saya memang lumayan biasa lah ya hal kita ya, saya akan datang ke ruangan yang tidak lagi kulit. Pak, maksudnya mana sih? Gitu. Biasanya kalau konteksnya bisa. Kalau enggak, saya akan tanya sama tim peer saya. Gitu. Atau saya mengambil waktu untuk refleksi sejenak. If I can rewind, how can I do something better? Nah, sekarang 10 tahun kemudian, waktu saya kerja sekarang, saya mikir waktu saya diusir di satu guru besar, waktu saya dibilang kerja it makes me become a tough person seperti sekarang. Jadi saya nggak ada sebagai toxic. Itu buat saya tempaan yang lagi Tuhan bangun untuk menolong saya punya kerendahan hati, persistensi sama grit. Nggak apa-apa saya kerja nggak diakuin, saya kerja itu bahkan dibilang tadi nggak benar, tapi saya belajar apa artinya bekerja memang buat Tuhan gitu. Itu sih. Jadi saya mungkin karena beda generasi saya nggak tahu bagaimana meng-counter. That's how you name it toxic. Tapi buat saya itu memang orang Kristen memang kerja kita nggak bisa dealing dengan semua orang yang enak gitu kan. Itu memang berhadapan pada dunia yang tidak mengenal Tuhan, bos-bos yang tidak mengenal Tuhan. That's why we are here. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi salah satu dari buku itu backgroundnya adalah sekarang banyak yang job hopping ya, pindah-pindah berapa tahun sekali. Nah, kalau saya lihat ke belakang, if I done job hopping seperti itu tahun yang lalu, mungkin saya nggak pernah benar-benar belajar infrastruktur healthcare secara dalam seperti sekarang. Karena saya habis moving dari 2 tahun atau 3 tahun, I think I'm good enough. Lalu saya moving lagi gitu. Saya nggak pernah benar-benar memahami the whole infrastructure di kantor itu seperti apa, tantangannya gimana, the real isunya apa. Karena waktu itu nggak cukup. Itu sih, semoga menjawab. Mewakili perguruan Gen Z ya, makanya tadi kayaknya pemilihan terminologinya cukup pas ya. Ada generasi yang mungkin di zaman kakak itu nggak kenal ya, kita kayaknya masih sejaman ya. Beda dikit ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Perkenalkan, nama saya Rachel, saya jurusan mikrobiologi. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya magang. Saatnya magang, saya magang di Labkes Provinsi Jawa Barat. Nah, dan menurut saya itu laboratorium yang keren, ya bagus, alat-alatnya bagus, dan salah satu rujukan nasional untuk TB juga. Saya ikut juga dalam untuk memprediksi gen resistensi TB dan sebagainya. Nah, tapi yang buat saya banyak merasa tidak nyaman. Pertama karena saya sangat merasa minoritas gitu Pak, karena pertama saya Batak, kedua saya Kristen gitu kan, dan sementara itu kebanyakan Sunda dan ya agama tetangga kita gitu. Yang kedua itu tadi yang kayak kakak ceritakan, kayak menurut saya pressure-nya itu tinggi sekali gitu, kayak masuknya jam 7.30, kemudian pulangnya, kemudian rutinitasnya yang begitu-begitu aja setiap hari gitu kan. Nah, saat saya menceritakan itu kepada ibu saya juga berekspektasi kayak kakak, kamu jadi PNS aja di situ gitu kan. Dan tapi saya juga merasa kayak apa saya kuat menjalani setiap hari dan tidak hanya terjebak pada rutinitas pekerjaan yang seperti itu saja gitu, kayak saya jadi
tidak bisa membayangkan nanti kalau saya kerjanya begini terus, saya akan punya kehidupan lain tidak ada di luar ini gitu. Dan apa yang membuat kakak benar-benar yakin kalau itu merupakan panggilan hidup kakak? Karena kan seperti tadi kakak mendaftar PNS, puji Tuhan yang lulus ditempatkan. Nah dalam perjalanannya bagaimana kakak mengimani kalau itu memang panggilan kakak? Jadi kita memang minoritas di kantor saya ini sampai bulan Mei kemarin saya satu-satunya dari 33 orang pegawai di Lavista itu yang Kristen. Tapi ya puji Tuhan ketika kita juga menunjukkan dalam setiap langkah kita bahwa kita tuh emang orang Kristen gitu, ya tidak menjadi penghalang sih untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Mungkin awal-awal memang ada ini ya menggunakan kayak assalamualaikum gitu ya, itu memang kayak baru gitu ya, susah untuk dikatakan gitu. Bahkan mungkin siapa tahu gitu ya ada yang merasa benar-benar nggak boleh gitu, takutnya ya aduh kok kayak kalau ngomong assalamualaikum nanti takutnya jadi gimana gitu ya, disangkanya saya berkepribadian ganda gitu mungkin ya, yang nggak Kristen lagi nih gitu kan ya, mungkin masih muda takutnya ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Tapi ya enggak juga sih, kita ketika bertemu dengan banyak orang ya kita tunjukkan kepada orang-orang sekitar kita ya, aku juga kalau misalnya itu ngomong puji Tuhan, alhamdulillah ya udah dicampur aduk aja gitu. Jadi jangan juga terlalu menunjukkan gue Kristen gitu ya, kita tunjukin aja dalam pekerjaan kita, dalam apa yang kita lakukan. Kemudian kalau misalnya ada pujian yang diberikan kepada kita, ya kita juga coba sampaikan kepada orang-orang itu bahwa ya itu bukan kita yang mengerjakan gitu. Iya, saya juga udah pusing, udah bingung kemarin ini, tapi ternyata setelah saya coba berdoa, ya dok, kok saya kepikiran kayak gini ya, Tuhan kasih jawaban kayak gini, dan mereka akhirnya terima juga sih gitu ya, nggak terlalu menganggap aneh gitu. Nah kemudian panggilan hidup ini ya. Nah panggilan hidup ini kayaknya emang tidak bisa langsung dimaknai kayak oh saya mau terpanggil jadi ini. Ya emang panggilan hidup kita yang melayani Dia, menjadi terang. Kalau buat saya gitu, sesimpel itu gitu. Kita punya ilmu apa, punya kemampuan apa, ketika kita ditaruh di situ, ya jadilah terang di situ. Itu panggilan hidup saya gitu. Saya nggak perlu panggilan hidup harus jadi. Tadi kan awalnya pengen jadi epidemiolog, tapi ternyata ya nggak bisa kayak gitu. Ternyata panggilan hidup itu nggak kayak gitu, terutama ketika saya menjadi pegawai negeri gitu kan. Oh iya, panggilan hidup saya ya menjadi terang dimanapun saya berada. Jadi saya punya ilmu, saya masuk TU, ya ilmu epidemiologi saya itu saya pakai di situ. Bagaimana menyatukan masalah-masalah yang ada di kesehatan ini, kemudian kita bagi tugas, kemudian kita bagi peran, kemudian kita evaluasi bersama. Saya juga nggak punya ilmu semuanya di saya butuh teman-teman saya untuk berkolaborasi. Saya butuh pimpinan saya, kita butuh advokasi mereka supaya mereka mau melakukan ini itu. Kayaknya kita baiknya gini ya dok, kayaknya kita baiknya gini ya pak gitu. Nah kita berikan yang terbaik, yang semampu saya, itu udah jadi panggilan hidup saya gitu menurut saya. Tuh, saya jadi nggak perlu panggilan hidup saya harus jadi bekerja sebagai camat, bekerja sebagai ini, saya pengennya ke situ aja gitu. Ya nggak kayak gitu. Saya yang ditempatkan di sini sudah jadi PNS dan saya komitmen dengan segala carut marutnya menjadi pegawai negeri itu, dengan tingkat kedisiplinannya yang bervariasi, dengan semangat kerjanya yang bervariasi, dengan korupsi waktunya dan segala macam. Saya komitmen untuk jadi terang di situ, untuk memberikan apa yang saya punya. Itu sudah jadi panggilan hidup saya gitu. Adik-adik, teman-teman, mungkin karena saya punya kerinduan bahwa kalau bisa sesuatu yang mungkin terlalu berat kami jalani atau saya jalani tidak perlu dilakukan gitu ya. Saya masuk ke dunia alumni sering sekali dulu merasa harus menjadi orang yang sangat humble, tekun saja. Kita lupa satu hal, bahwa jangan jadi orang mediocre.
Jangan pernah jadi orang mediocre. Ketika melakukan sesuatu, upayakanlah, that's the best part. Itu satu. Yang kedua, kita memang diminta untuk punya hati yang rendah hati, tapi jangan pernah rendah diri. Jadi belajarlah berani di depan, berani speak up. Memang tadi kata Rika, ada orang yang dipanggil di depan, ada yang panggil di depan, tapi biarlah orang lain melihat. Gitu ya. Seringkali kalau saya waktu itu saya memilih jadi orang yang selalu di belakang, dan itu butuh waktu saya bertahun-tahun gitu untuk belajar punya impact yang lebih nyata. Karena saya memilih, bukan karena mungkin saya nggak mampu, tapi karena saya kan mau humble sebagai anak Tuhan gitu. Jadilah orang yang tidak mediocre, yang network, tadi berkomunikasi dengan baik. Nanti pelan-pelan mungkin kalian lakukannya cuma itu terus, tapi nanti ada waktunya dengan network yang dibangun, dengan hasil kerja yang lebih baik. Kalian bangun network, kalian orang-orang yang mungkin ketika ada screening yang paling kelihatan di depan gitu. Saya doakan di masing-masing bagiannya itu bisa kita sama-sama mendapatkan suatu saat nanti Tuhan mau pakai kita menjadi orang-orang yang efektif. Teman-teman, kita harus mengakhiri sesi ini sesuai namanya. Ya, sampai foto ya. Nanti setelah dua-duanya diberikan baru kita kasih applause ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi.